Pertama, tentang perbedaan tauhid Wahabi gitu ya, dan Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Yang pertama, secara masa lebih dahulu akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diperkirakan lahirnya antara tahun 250-an sampai 260-an. Ulama, karena dulu nggak ada dukcapil, jadi nggak ada pencatatan, jadi nggak disebutkan tahun berapa, tapi diperkirakan itu. Berarti 40 tahunan lebih hidupnya di zaman salafus saleh, dan dia meriwayatkan hadis dari gurunya namanya Imam Zakaria As-Saji, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari beliaulah Imam Al-Asy'ari meriwayatkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di kitab Al-Ibanah beliau mengatakan, akidah saya ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Asy'ari yang menyusun merapikannya, dinisbatkan itu ke Imam Asy'ari. Nggak disebut akidah Hanbali, disebutnya akidah Asy'ariyah. Ya. Jadi secara masa lebih tua, lebih sahih kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Wahabi muncul dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Hanbali. Dia asalnya Hanbali, tapi kemudian mengatakan saya tidak taklid lagi kepada mazhab manapun, maka dia keluar hatta dari mazhab Hanbalinya. Beberapa fatwanya sudah menyalahi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Bahkan dia yukhalif Ibn Taimiyah, yukhalif Ibn Qayyim. Cuma dalam bab akidah dia ikut Ibn Taimiyah. Jadi Wahabi itu bukan akidah yang dibuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dia mengembangkan akidah yang sudah mati suri bertahun-tahun, yaitu akidah trilogi tauhid, pembagian 3 tauhid. Nah, ini ingat-ingat nih teman-teman aparat ya, dimanapun ada kelompok di dunia, ISIS, Jabhatun Nusrah, segala macam, Al-Qaeda, itu pasti tauhidnya 3. Perbedaannya di nomor 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di nomor 3 ini ada yang menggantinya dengan hakimiyah, tauhid hakimiyah, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Ini ISIS dalam video-videonya yang banyak itu sama persis kayak Muhammad bin Wahhab, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, persis sama. Al-Qaeda sama. Tanya sama Cak mana nih, Cak Islam mana? Kalau Jabhatun Nusrah apa? Mana tadi beliau? Udah kabur. Masih? Nah, Jabhatun Nusrah apa akidahnya? Ya kan sama. Bahkan santri-santrinya ISIS itu disuruh menghafalkan kitab tauhidnya Muhammad bin Wahhab seperti menghafalkan matan-matan penting. Dan itu terlihat di videonya lengkap. Ya. Cuma kita nggak boleh juga bilang semua teroris akidahnya uluhiyah dan sifat, nggak boleh juga gitu, ya. Itu terlalu membabi buta, ya. Karena banyak juga yang yang berkeyakinan 3 ini, dia cuma pengen bener tapi dapatnya guru begitu. Cuma jadi teroris fikih. Atau teroris fikih. Bid'ahin orang mulu kalau masuk masjid. Jadi dia neror orang mulu. Bid'ah. Tapi itu bukan teroris ya. Itu bukan, tapi potensinya ke sana sangat kuat. Sangat kuat. Klik dikit kalau nggak punya guru lewat ya. Kita berdoa teman-teman kita yang berkeinginan begitu jangan nyebrang lagi ke sana. Itu gawat itu. Hatta Syekh bin Baz, Syekh Rabi' Madkhali itu yatabarra min haula'i al-khawarij. Itu Syekh bin Baz. Kalau sekarang kan Rabi' Madkhali, itu murid dia yang jadi guru besarnya ISIS. Maka dia yatabarra, cuci tangan, berlepas tangan dari muridnya itu. Jadi ada seorang murid dia, Madkhali ini Salafi Madkhaliyah yang ada di Madinah. Nggak tahu masih hidup apa enggak ya.
Nah, apa yang dimaksud uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Uluhiyah itu kata mereka, kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitab akidahnya, keyakinanmu bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Maka menyembah Allah itu tauhid ibadah. Kayaknya biasa ya. Ini ada yang belum biasa. Ulang dulu ya. Ini masih sama nih. Yang kedua tauhid rububiyah. Rububiyah ini kata dia tauhidnya para filsuf, tauhidnya musyrik, tauhidnya Asy'ari, tauhidnya Maturidi, tauhidnya Batini, tauhidnya Sufi. Tauhidnya musyrikin ini yang paling aneh. Gimana? Tauhid musyrikin. Itu saya juga ngulang-ngulang baca kitabnya. Tauhid orang musyrik, gimana ceritanya? Itu akibat Ibnu Taimiyah kualat ma'alim mantik. Dia kan mengharamkan memantik, lalu membatalkannya buat kitab baru, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Akibatnya itu, kata tauhid digandeng sama musyrik. Tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik gimana? Uslubnya benar gini? Kan mantik itu kan logika kata. Kata ini nggak segan, nggak munasib, nggak cocok. Tauhid orang musyrik. Inilah keganjilan syuzuz Ibn Taimiyah yang diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya ghafarallahu lahuma. Semoga Allah ampuni. Mereka kan sedang berijtihad keliru. Tapi kata-kata pedesnya di mana? Inilah tauhid orang musyrik, tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Tauhidnya ahli kalam, tauhidnya sufi, tauhidnya falasifah, Aristoteles. Jadi antum yang belajar sifat 20 itu sama kayak orang musyrik tauhidnya, versi Ibnu. Baru tauhid rububiyah. Itu sebabnya kata Ibnu Taimiyah, kenapa sufi nyembah kubur bisa nyembah Allah. Tuhannya banyak, bisa bertawasul. Bagi Ibnu Taimiyah tawasul itu syirik. Makanya Soleh Fauzan, saya berulang sampaikan, kitab dia diajarkan di pesantren modern di Indonesia sekarang. Saya berharap para kiainya mengkaji kembali. Ini berbahaya para kiai, berbahaya. Nunggu meledak aja ini. Apa kata dia? Tawasul itu syirik akbar. Kalau tawasul syirik akbar, pelakunya kafir akbar. Kan begitu, walaupun dia nggak tulis. Bener nggak? Gawat ini kitab. Mungkin itu kali yang untuk maksud. Tadi ada Wahabi mengkafirkan Asy'ari, Sufi. Tapi itu oknum ya. Mereka cuma berani sampai di situ. Tapi dia nggak memikirkan akibat ngomong begini. Itu sebabnya di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, majelis sholawat yang ada tawasul dibom. Ya, IPB itu dibom. Jangan sampai nanti negeri kita begitu, karena negeri ini sekarang menjadi surga sholawat. Sudah dimadinahkan oleh para wali-wali kita ini. Insya Allah dijaga Allah lah negeri ini, berkah sholawat. Berkah sholawat, bukan karena ada Densus, bukan karena ada TNI. Serius, aneh ngomong pahit-pahit. Karena berkah sholawat ada kasih sayang dari hati para kiai. Diterimalah Densus masuk, ya enggak? Kalau enggak ditolak. Serius. Mereka, para kiai ini kan dulu sampai semuanya termasuk saya, kan dulu berpikir buruk kepada polisi. Hampir semua kita berpikir buruk ke polisi, benar enggak? Tuh kan, angguk semua kan? Apalagi orang Garut, aneh tahu lah. Ya, punya sejarah kelam dengan aparatur negara. Tapi karena sholawat, Nabi itu rahmatan lil alamin, lembut kalbunya. Mulai dia berprasangka baik kepada orang. Mulai dia mencintai negeri ini. Mencintai negeri termasuk lembaga-lembaga vital di negeri ini. Salah satu lembaga vital di negeri ini adalah para askarnya, para kismul amninya yang menjaga keamanannya. Maka saya nyatakan, yang jaga negeri ini saya support mereka. Yang berjuang menjaga keamanan negeri ini berarti dia teman kita, saudara kita. Ya. Coba-coba ganggu negeri ini, musuh kita. Hati-hati.
Kita nggak mau main-main, ini sudah gawat. ISIS sudah berhasil, Jabhatun Nusrah sudah berhasil, Irak, Suriah sudah hancur lebur. Jangan ulang itu di negeri ini. Maka jangan kemakan isu. Ini isunya apa? Ulama versus umaro. Jangan sampai diadu-adu. Ini perangkat pilar negeri. Pilar negeri, umaro, ulama harus teman. Maka umaro ini kan, mohon maaf nih para aparat nih, kiai-kiai itu menjaga marwah, nggak boleh sering-sering datang ke antum, ya, sering-sering aja datang ke pesantrennya. Sepakat? Saya senang sekali malam ini karena beliau mau nemenin. Kalau nggak datang Pak, saya nemenin mereka. Alhamdulillah mereka datang, ya, alhamdulillah. Berarti bukan hanya sekedar tugas atasan, tapi emang hati nuraninya pengen dekat dengan para kiai. Alhamdulillah Rabbil. Semoga saya bukan lebay, tapi semoga ini beneran. Amin. Ya, beneran kan nih Pak? Insya Allah ya. Tolong diluruskan teman-teman hatinya. Bukan hanya tugas negara. Antum ini syafaatnya nanti bukan dari presiden, syafaatnya nanti dari kiai. Ya, karena kiai punya sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun birokrasinya panjang. Ya, kembali ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi tauhid di luar mereka. Di luar mereka baru sampai tauhid tauhid pertama dan ketiga belum ada yang menyempurnakannya kecuali mereka. Itu keyakinan teman-teman kita Wahabi Salafi. Yaitu ijtihadnya mereka, nggak usah marah-marah juga, biarin aja ya. Ya, saya nyampein begini kan nggak ada muka kesel kan? Ada dikit ya. Ini perbedaannya. Jadi mereka nganggap kita ini belum tauhid uluhiyah karena masih suka tawasulan, suka tabarukan kan? Seharusnya mereka itu nggak pernah berobat kalau sakit. Karena itu tabaruk sama dokter. Bahasa lainnya. Kan sama aja, ke kiai didoain air, dikasih daun. Ke dokter dikasih resep, sama aja. Sama kan? Kenapa ke kiai nggak boleh ngambil berkah, ke dokter boleh ngambil resep? Emang lebih berkah dokter daripada kiai? Enggak, kan nggak begitu. Yang ketiga tauhid asma dan sifat. Asma dan sifat versi mereka tidak boleh mentakwil mutlak terhadap sifat dan nama Allah. Jadi kalau disebut yad, tangan secara bahasa ya tangan. Tapi tangan Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk kecil, Allah tangannya gede. Allah istawa al-arsh, bersemayam. Saya itu duduk, saya ini duduk lagi bersemayam di atas kursi. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk duduk di atas kursi, lebih gede kursinya dari makhluknya. Kalau Allah lebih gede dia daripada arasnya. Dia yang gede itu sepertiga malam terakhir masuk ke dalam bumi, masuk ke langit pertama sama dunia. Dulu almarhum Tengku Zulkarnain nyandain tuh. Berarti Allah nyisut dong, nyandain mereka. Ya juga ya, benar nggak? Allah kan maha besar. Di mana kesalahan semua ini? Allah itu wujudnya wujud benda atau bukan benda? Benda bahasa Arabnya jisim. Kullu jismin mutahayyizun, gitu kaidahnya. Setiap jisim mesti bertempat. Kayaknya itu pertanyaan doang nih, antum doang ya. Yang lain gak usah lah, udah mau habis. Setiap benda mutahayyizun, setiap jisim mesti bertempat. Malaikat itu jisim, namanya jisim nurani, jisim cahaya. Kita kan punya darah, mereka punya juga, tapi bukan darah fisik, bukan darah air, ma'i, darahnya darah nurani. Ini istilah aja, istilah disama-samain.
dikiaskan. Mereka punya tubuh juga, makanya disebutkan dalam surat Fatir, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Ya, itu malaikat punya sayap, ada dua, tiga, empat. Itu bukan ayat poligami, itu bukan. Ya, itu ayat tentang sayap. Dua, tiga. Jadi 3 di sini, 3 di kanan, kiri. 4 di sini, 4 di begitu, 8 jadinya. Malaikat masih butuh tempat. Tempat yang paling sering dikunjungi majelis ta'lim, majelis zikir. Ke tempat itu kalau orang kasyaf tuh ngelihat tuh ada yang turun naik tiap hari. Maka pesantren itu diberkahi karena malaikat naik turun. Tapi tempat yang paling diberkahi lagi, tempat Allah mengejawantahkan nama dan sifatnya, fiilnya, dan itu mesti pada wali atau seorang nabi. Ya, nah, kembali ke sini tadi asma dan sifat. Nah, ini muskilah mereka. Mereka meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi bilang Allah duduk. Itu ditulis di kitabnya. Istawa itu istiqrar julus, ada kitabnya khusus. Jadi mereka nulis bahwa Allah benar-benar duduk, tapi duduknya tidak boleh dibayangkan. Loh, ente ngomong duduk ya kebayang lama kita. Maka kita sebut ini, kata guru saya Syekh Hasan Hitu, ini namanya ta'wil al-fasid. Takwilnya fasid, takwilnya rusak. Mesti dibenerin, diislah. Mesti diislah. Ini tauhid mereka begitu. Maka jangan coba-coba takwil istiwa depan mereka. Oh, bisa dihabisin antum, apalagi dosennya sendiri. Ya, kita Pak dosen ya. Terus yang kedua tadi tentang baiat ya. Man mata, ada satu versinya, man mata walam yabi' mata maitatal jahiliyah. Siapa yang mati belum berbaiat, matinya jahiliyah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa nih barusan? Saya, bukan, saya meriwayatkan hadis. Hadis siapa? Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim dengan beberapa redaksinya. Nabi itu kadang jadi seorang suami, kadang jadi guru, kadang jadi panglima perang, kadang jadi direktur zakat, kadang jadi seorang pemimpin. Nabi ngomong begini, babnya apa nih? Bab sebagai suami? Itu suami. Atau bab apa? Ngomong begini. Baiat itu sebelum perang, belum perang. Baiat ke siapa? Orang lagi perang terus langsung baiat. Mati duluan. Itu baiat tarekat. Nah, maka baiat ini ada baiat tarekat, ada baiat organisasi, ada baiat kelompok tertentu yang mengatasnamakannya dirinya harokah kah, daulah kah. Ini banyak macam baiat. Maka di Thariqat baiatnya bukan baiat. Baiatnya Thariqat itu cuma kesetiaan murid mau berguru. Tapi saya sudah hapus itu, walaupun saya punya ijazah Thariqat. Bagi saya yang ada sekarang cuma talqin aja. Talqin mengaji. Maka Thariqat saya salah satu yang paling besar adalah ngaji. Kemana-mana kita ngaji kitab. Jadi tempat yang paling sering saya kunjungi itu pesantren, karena ngaji kitab. Muak juga kita kalau ceramah-ceramah nggak jelas itu ya, ngomong nggak jelas. Nah, dalam hal ini apa makna hadis tadi? Nabi ngomong sebagai seorang amir, sebagai pemimpin. Pemimpin lagi ngomong, siapa yang meninggal, mati, belum baiat kepadaku, gitu maksudnya, maka dia mati jahiliyah. Bukan baiat ke organisasi, bukan baiat thariqat, apalagi ke kelompok-kelompok separatis. Bukan. Yang sekarang mengatakan baiat kepada saya, antum jamin gak bahwa ini mewakili Rasulullah? Mana jaminannya kalau ada? Minimal sanad, bahwa antum bersanad kepada orang baiat sebelumnya. Kami ada namanya al-musalsal bil bai'ah,
musalsal baiat itu ada, di thariqat ada, di hadis ada. Tapi istilahnya beda-beda. Di hadis istilahnya apa? Mungkin dengan yad, bisyabakah, atau bil musafahah. Itu istilah-istilahnya beda. Ada kita musalsalnya. Ngambil sanad hadis dari guru, gurunya ke guru, guru begitu. Di thariqat kita begitu. Nggak ada toh? Coba mereka hari ini siapa yang ngaku ambil baiat dariku? Dia punya silsilah itu nggak? Baik zikirnya, hadisnya, fikih mazhabnya, nggak ada. Kenapa? Waduh, gawat. Kayaknya sakit hati juga ya. Coba tanya semua orang yang sekarang bilang baiat saya, atau baiat ke kelompok saya, baiat ke harokah saya, baiat ke daulah saya. Nggak ada sanadnya. Dia bawa otoritas Nabi, tapi Nabi nggak nyambung sama dia. Oh, ngaku Nabi. Dia sudah berbohong atas nama Rasulullah. Bukan itu baiatnya. Maka saya karena takut bab itu, di thariqat kita sudah hapus, di buku saya udah nggak ada bab baiat. Ada kita nulis tentang zikir al-ina ilahiyah, nanti saya kasih ya PDF-nya atau apanya. Udah nggak ada baiat. Baiat nanti cukup kok imam akhir zaman, al-Imam Al-Mahdi yang masih Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Entah di Indonesia, entah di Yaman, kan nggak tahu. Semoga aja di negeri kita kan banyak habaib. Makanya saya hormat kepada habaib, semua habaib, meskipun berbeda pandangan politik. Karena saya khawatir nanti di fam-fam mereka ada keluar Al-Mahdiyin. Ya, itu rahasianya. Dan ingat ciri-ciri buhot akhir zaman, pemberontak akhir zaman, mereka membenci zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Dajjal itu tahu Al-Mahdi lawannya zuriat Nabi. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku dari Fatimah. Maka Dajjal akan masuk kepada lidah orang-orang yang wajahnya wajah ustadz, tapi di dalam dirinya zulumat Dajjal, kegelapan Dajjal. Orang ini akan mengajarkan umat benci, tidak percaya kepada zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zuriat Rasul ini kan banyak di negeri kita. Ada yang Habib, ada yang Sayyid dan segala macam. Ya. Jadi man mata walam yabi', siapa yang meninggal belum berbaiat, itu hadis disebut khassah lil umara, khusus untuk para pemimpin yang sah di suatu negeri. Orang Indonesia sudah terima belum diwakilkan lewat pemimpin? Itu udah sah. Maka matinya kita bukan mati jahiliyah. Insya semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang dijaga. Tidak ada namanya negeri kecuali ada cekcoknya. Namun apapun yang terjadi, kita minta rahmat Allah mengalir di semua tempat di negeri ini. Dan semoga Allah rahmati para umara, para ulama, para santri, rakyat, bangsa, terutama umat Islam. Ya. Ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya mudabbiral malakut wal malak, ya Allah yang maha menguasai alam semesta, menguasai diri kami, menguasai negeri ini, menguasai semua negeri. Ighfir lana wa li umara'ina, ampunkan kami, ampunkan pemimpin kami, ampunkan ulama kami, ampunkan ulama kami yang berselisih, ampunkan umara kami yang terjebak, yang salah dalam bertindak, ampunkan mereka, bimbing mereka ke jalan-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa balligh tahiyyatina wa salamina wa salamana wa salatana ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Allah meskipun tidak sempurna salam kami, rindu kami, cinta kami, maaf kami kepada ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belum benar-benar mencintai beliau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami ya Allah menjalani ketaatan kepada Engkau. Wafatkan kami ya Allah dalam ajaranmu, ajaran baginda Rasulmu. Warzuqna ya Rabb ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid darain. Izinkan kami ya Allah dengan ridhamu, dengan keagunganmu, keindahanmu, menyaksikan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dunia ini apalagi di akhirat kelak, sehingga dengan memandangnya ya Allah kami diizinkan memandang keindahan wajahmu ya Allah. Dan matikan kami ya Allah, hidupkan kami ya Allah, bangkitkan kami ya Allah, timbang kami ya Allah, perjalankan kami di atas siratmu ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtim lana bil khairat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.